beku. Jadi sekarang mungkin netes sedikit, menghindar aja dulu depan tetesan itu. Iya, terima kasih. Pak Holiday juga orang Israel ke pantainya. Mereka wah. Ya, ini kota liburan buat suku bangsa. Eilat ahli perang di dalam medan seperti ini. Karena musuh-musuhnya kalau perang maunya tawuran di tengah-tengah datar begini. Kalau Daud dia smart, dia selalu pasukannya itu semua ada di balik-balik bukit-bukit batu itu. Makanya disebut dengan Shaddai, Allahku gunung batu. Nah, luar biasa ya. Motor ini di luar gitu. Nabi Isaiah yang lengkap Bapak Ibu. Itu gulungan panjangnya 8 meter, isinya kitab Nabi Isaiah yang bukan yang hijau. Siapa yang punya ini? Saya udah kenal dikerjain. Kan yang ini nih. Foto-foto. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, sekarang siapa mana mau beli kurma? Ada di sini dua kualitas kurma. Ini kurma nomor 2 yang merah, yang hitam nomor 1. Apa lain? Ini Bapak Ibu besar kurma. Ini besar kurma, kering kurma, kering. Oke? Ini keren, ini tahan berapa lama kalau coba ada hadiah? Berapa lama? Berapa? 1 tahun. 2 bulan. Berapa? 2 bulan. Ini hadiah buat kamu. Ayo. Wah. Ini 2 bulan. Ini tahan 2 bulan 1 menit tinggal bisa hadiah. Boleh hadiah, boleh. Bapak Ibu, ini kurma nomor 2. Ini kurma nomor 2. Besar, keren. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Selamat datang.
8 Kristen. Mayoritas mutlak. Sekarang dari 10 orang di jalan, 4 bagi mereka menjual benda rohani buat para peziarah Kristen yang ke sini. Keadaan sangat susah. COVID, tidak ada grup sama sekali. Baru mulai pulih, perang lagi. Jujur, katakan ini mah. Bajak di mana? Bajak, Mama ada, kita ambil foto bersama-sama. Yang mau juga untuk hadiah-hadiah. Ini, yang mau $10, yang mau hadiah-hadiah ada di sini. Romo ada hadiah-hadiah di sini. Yang mau hadiah-hadiah di sini. Untuk hadiah-hadiah. Ini yang nerwastu, sumbernya dari sini. Urapat jangan membeli dari sini. Ini yang nerwastu beli dari sini. Yang nerwastu ini, yang Maria Magdalena. Jangan mama ya, banyak. Ini setelah diskon $18. Ini yang nerwastu, coba. Ini ada untuk banyak ini bagus juga. Bagus ya. Iya ada warna-warna banyak warnanya. Coklat-coklat nambah. Iya. Ayo beli. Ini beramal. Amal nih amal. Siap-siap bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Luar biasa. Ya. Belanja semangat. Habis belanja semangat. Ya. Hanya 1 kali sehari belanja, tidak ada lagi. Saya janji Bapak Ibu. Tidak ada lagi. Ibu-ibu sabar sampai besok. Karena besok itu barang kecantikan. Tahan duitnya. Nyari-nyari. Dapat jadi. Sekarang semuanya. Nanti kita perpisah. Ya, supaya lihat yang asli. Kaya, miskin Bapak Ibu. Makanya mereka pakai gua yang hasil erosi. Mereka pakai gua yang disediakan oleh Tuhan. Sekarang kita ke Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala yang menjaga ternak mereka pada malam. Di padang di luar terjaga ternak mereka pada malam, di padang di luar. Bapak Ibu, ini maksud. Karena di gua ini mereka miskin, ternak mereka di belakang. Ternak mereka di belakang, mereka tidur di sini. Karena di belakang bau. Dan ada dapur di belakang. Mereka berbaring di sini. Ini persis saya kasih contoh. Mereka menjaga ternak mereka. Ini, ya, saya menjaga. Bisa lihat, ya, menjaga ternak. Di sini di mana malaikat Tuhan berdiri antara mereka. Dan sinar kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka takut. Selalu kata pertama dari malaikat, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kamu pergi ke Bethlehem, ke keluarga Daud, dan kamu akan melihat bayi yang dibungkus dengan lampin dan dimasukkan di dalam palungan. Setelah ini kita pergi Bethlehem. Seperti gembala, setuju? Sekarang semuanya ambil foto di sini. Yang Katolik tinggal di sini. Yang Protestan ikuti saya untuk tempat.
Sana! Sa gembala nanti, kita fokus di guanya, ya. Ikuti saya. Laki-laki topi harus dibuka. Silakan. Ini apa? Ini Gua tempat di mana Yesus lahir. Kalau yang tadi? Padang Gembala. Padang Tadi Gembala. Gembala Gembala mendapat dikunjungin malaikat. Ya, gembala melihat tadi. Datang ke sini. Kita seperti gembala persis. Mereka jalan kaki, kita naik bis Romo. Kalau gani tidak boleh. Mereka akan pikiran mereka kemudian. Makanya satu peserta ambil kursi. Di mana yang lain? Bisa panggil pajak itu mana? Dia katakan, ini adalah tubuhku dan ini adalah kita menuju ke sana. Jadian. Sama, bagus. Ini pertanyaan bagus. Kisah para Rasul pasal 2, juga Pentakosta, curahan Roh Kudus juga di ruang yang sama. Dulu itu adalah rumah besar yang punya siapa itu? Menarik sekali. Bapak Ibu, siapa yang punya rumah? Bapaknya Markus punya rumah. Namanya Yohanes Markus. Berarti Markusnya orang kaya ya? Markus kan orang kaya. לא, אסור לשיר. המפקח שלי היה פה השבוע אמר, זה כבר הם הגזימו עם השירים האלה, לא לשיר. לא, זה לא איתי. היו איתי לא, כמו שלא, אמריקאים. אסור לשיר, זהו, זה... כן, אני אגיד להם. Tidak boleh menyanyi. Ini gereja apa? Ortodoks ya? Yang laki-laki di sini. Masuk. Masuk silahkan. Yang perempuan kita.
Pelan-pelan, karena licin, betul. Ditangkap setelah dia berdoa, ya Bapakku, ditangkap di Getsemani, dibawa ke sini untuk menghadap. Markus pasal 14 katakan ayat 54, para imam, ya, seluruh para imam mahkamah ada di situ. Ini namanya Majelis Sanhedrin. Waktu itu di sini Kayafas imam besar bisa jadi hakim untuk mahkamah ini. Mereka coba menaikkan tuduhan melawan Yesus, tapi tidak ada satu sesuai dengan yang lain. Makanya Kayafas berdiri marah. Itu yang di jubahnya yang berwarna biru. Dan dia tanya Yesus, apakah kamu anak dari Maha Tinggi yang Maha Tinggi? Apa artinya? Apakah kamu anak Allah? Bapak Ibu, apa jawabnya Yesus? Benar yang kamu katakan. Dan kamu akan melihat yang duduk sebelah kanan dari takhta Maha Kuasa akan datang dengan kuasa dan melalui awan. Dia berfirman sekali. Dia koyak jubahnya. Ini mengucapkan murka besar. Kami tidak perlu saksi lagi. Engkau telah mendengar hujat dia terhadap Allah. Bagaimana kita melakukan? Semuanya angkat tangan. Mereka setuju bahwa dia harus dihukum. Harus kata tepat. Penyelidikan bukan urusan. Ini batu asli sengaja tidak ditutupi marmer. Batu asli ini. Sekarang cocok, ini halaman bawah. Tadi di depan pintu halaman atas. Cek itu. Markus pasal 14 ayat 53 lanjutnya. Ada kata halaman bawah. Di sini Bapak Ibu, orang Kayafas pasang api. Petrus hampir tepat janjinya. Ada kata Petrus ikut tetapi dari jauh. Bapak Ibu, saya mau membawa Anda supaya merasa malam itu 2000 tahun yang lalu. Petrus ikut tetapi dari jauh, tinggal di luar. Yang menarik Bapak Ibu, malam itu seorang murid seperti hantu masuk keluar, tidak dipersoalkan. Siapakah itu? Dia memandang Petrus seperti apa? Bapak Ibu, saya tahu Yesus selalu penuh belas kasihan. Pasti dia seperti memandang Petrus sepertinya. Petrus, it's okay, tidak apa-apa. Makanya Bapak Ibu, Petrus pergi keluar dan mulai menangis. Bapak Ibu, di sini ada lukisan Yesus berbalik memandang Petrus. Waktu Petrus meninggal Yesus, Petrus keluar dan menangis. Tolong amatinya sosoknya Petrus, lukisan. Apa yang beda? Romo, apa yang beda? Silakan turun.
kita membaca Mazmur 88 ada di bawah. Oke. Yesus tinggal sendiri. Semuanya angkat kaki. Teman-teman dia hanya kegelapan. Silakan masuk sampai paling bawah. Nanti kita baca Mazmur 88. Untuk Bapa kami hadir di sini karena kebesaran-Mu. Perkenankan kami mendengarkan dan memperdengarkan sabda-Mu dalam keluh kesah dan doa-doa ini. Mazmur 88. Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa. Tapi kan bucin. Aku mah bertanya, Yan. Jangan tak kayak Yan. Itu adalah Minggu Paskah. Dan Pontius Pilatus Yesus dibawa di sini dengan tuduhan bahwa dia raja. Baginya Lukas 23, Pontius Pilatus tanya Yesus kalau dia raja. Yesus katakan, kau sendiri yang mengatakan. Orang Saduki dan orang Farisi mulai tanya, salibkan dia. Di sini salibkan. Karena saliban urusan Romawi. Pontius Pilatus mau tahu kalau mayoritas mau menyalibkan Yesus atau tidak. Kalau mayoritas mau menyalibkan Yesus, why not? Biarkan.
Tapi kalau yang minoritas bisa mayoritas marah, itu masalah. Setuju? Makanya pemberontakan, makanya yang kedua orang Islam pintar sekali yang mendapat feedback, seperti jajak pendapat. Karena minggu Paskah bagi orang Yahudi sebagai tanda yang baik dari Roma, seperti biasa kami membebaskan satu orang hukuman. Di sini ada dua, satu namanya Barabbas, satu namanya Yesus. Siapa itu yang kamu mau dibebaskan? Bapak Ibu mereka tanya, sudah jelas bahwa mereka mau menyelidiki. Kehidupan yang dipersembahkan. Kita masuk dalam kesempatan yang Begini video kan? Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Mari kita doa dulu ya, habis doa potongnya. Oke, kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu untuk Ibu Anastia. Selama 65 tahun Tuhan menyertai di dalam kehidupannya. Kami boleh melihat anugerah dan karya-Mu yang boleh dirasakan oleh Ibu Tina sehingga dia boleh ada bersama dengan kami saat sekarang ini. Tuhan, kami menyerahkan tahun-tahun ke depan sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Rancangan rencana-Mu senantiasa tergenapi. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang ia doakan kepadamu, kami sepakat dengan isi doanya. Karena doa sepakat dalam nama-Mu, maka Engkau akan melihat dan mengaku kalian menjadi permintaannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa seluruh keluarga besarnya, Tuhan kita seluruh senantiasa memberkati. Kami yakin dan percaya kesehatan ilahi menjadi bagian dalam kehidupannya, dan biarlah sukacita damai sejahtera dan Tuhan senantiasa menyertai dia sepanjang musim hidupnya. Di waktu-waktu ke depan biarlah terus menggendong dia ya Tuhan, pagari dan jaga dia sehingga terus hidup dan damai sejahtera dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan potong kuenya. Potong kuenya sekarang juga. pisaunya ini. Sekarang juga. Kita sekarang di sini. Nanti setelah ini kita turun, ini apa namanya? Getsemani, arah sana. Bapak Ibu, dulu ini bagus. Orang mempertahankan diri. Malam pintu gerbang tutup. Mereka mempertahankan diri karena dulu ini bagus melawan senjata yang primitif. Tombak,
Panah. Sekarang tidak ada arti satu roda lu habiskan semua. Itu jelas gembok itu. Besok kita keluar dari sini. Besok kita keluar. Maksudnya gembok ratapan. Gimana mereka bisa bikin gereja hebat, bisa mengalahkan sound system? Kita masuk dan menyanyi. Itu luar biasa. Bapak Ibu, di periode Salahuddin, jadi madrasah untuk azan. Ada tulisan di sana, madrasah. Karena suaranya pergi. Kemudian di periode Turki, Sultan Turki dan Napoleon, Raja Prancis, jadi sahabat. Makanya diberi hadiah kepada Prancis. Ini tanah Prancis. Tanah Prancis, Bapak Ibu. Duta besar Prancis suka merayakan besok di sini Misa Kudus karena itu tutup besok itu. Dia suka di sini konsul dan itu. Sekarang ada di Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36. Dari sana Yesus datang malam itu. Dari sana. Kemarin kita di sana ya. Setelah perjamuan terakhir, Yesus menyeberang lembah Kidron. Ini lembah Kidron. Dia datang ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Tidak ada kata taman Getsemani. Di Yohanes ada kata ke sebuah taman. Kita yang bikin itu taman Getsemani. Itu ke Getsemani. Dan itu artinya bahasa Ibrani tempat pemerasan zaitun. Tempat kilang zaitun. Karena panen zaitun sekarang ada hujan. Harus kilang zaitun ada di dalam ruang. Kalau di luar hujan turun campur dengan minyak dan air jadi zaitun, minyak zaitun tidak bagus. Makanya para arkeolog cari di lembah Kidron. Ya, kita bersama-sama. Seperti rusa Rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Bapak Ibu, air untuk kehidupan jasmani, salib untuk kehidupan rohani. Itu berarti lagu dari luar. Ya, dari Mazmur 41. Di bawah itu ada malaikat dengan Alfa dan Omega. Ada kata malaikat datang memberkuati Yesus. Alfa dan Omega, Yesus awal dan Yesus akhir. Yesus di jubah merah. Di duanya ambil untuk ke Jawa, Batakar, Biak itu Papua. Semakin keras. Pasal 6 ayat 9 sudah saya tahu persis di mana itu. Karena dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 Yesus di bukit Sabda Wali. Itu nanti kita pergi.
nanti kita itu di Galilea, Matius pasal 6 ayat 9. Itu antara 5 dan 7. Itu artinya Yesus lokasi dia di Galilea. Bukit Sabda Bahagia, kita pergi Beatitudes. Lukas pasal 11 kali kedua itu jatuh di sini. Kalau kita ikuti urutan Alkitab itu jatuh di sini. Gua ini, tapi tidak bisa memastikan 100%, tetapi tradisi katakan di gua ini. Barangkali di luar panas sekali, barangkali seperti ada hujan sekarang, yang masuk akal. Masuk gua ini dengan muridnya, dan dia mengajarkan mereka berdoa, doa apa kami. Makanya semua grup dari seluruh dunia datang ke gua ini, yang mereka bersama-sama mau berdoa Papa kami yang ada di surga. Danau Tiga Warna. Danau Tiga Warna. Direndam laut mati, udah kedinginan, gimana nih? oleh Yayasan Taman Makam Inggris Negara Juk, sebuah charity, sebuah badan amal independen. Taman ini dibuka sebagai sebuah tempat untuk perundungan yang senang, untuk kesaksian dan juga penyembahan. Ramai para sukarelawan dari berbagai negara datang ke sini. Taman ini juga didukung sepenuhnya oleh sumbangan dari semua pengunjung-pengunjung kami. Terima kasih Ibu Bapa semua. Adik, atas doa Anda untuk Taman Makam. Okey, kita di mana sekarang? Lingkungan kehidupan sulit sekali, Papa. 32% kadar garam. Tidak ada ikan. Tidak ada jenis kehidupan sama sekali. Coba semua bahasa itu mati. Inggris, Dead Sea, Prancis, Le Mermot, Yunani, Negeri Salasa, Arab. Kumpul di sini. Mereka pakai tutup kepala juga. Mereka Yahudi. Enggak.
Oh, makanya tadi saya mau beli. Bapak Ibu mereka fokus di doa. Laki-laki fokus di doa dan menyalin Alkitab. Ini yang asli, ya. Itu yang tadi di film yang ditemukan waktu gembala melemparkan batu. Itu ada 10 tempayan. 8 kosong, satu diisi tanah, satu di dalamnya ada Ibu, dan itu yang satu yang luar biasa, kitab Nabi Yesaya. Orang gembala kecewa, mereka kira ada harta karun tadi di film. Tetapi mereka Bapak Ibu melihat ini dari kulit, mereka bersyukur ketika masih bisa bikin tas seperti tas dari kulit. Mereka bawa ke orang di Bethlehem namanya. Sini aja deh, Pak. Sini, Pak, fotoin. Di mana mereka menyalin? Di mana? Di ruang ini. Bagaimana bisa tahu? Bekas meja tadi ditemukan di sini. Kalau mahasiswa mau menyalin dan gelap harus punya apa? Mahasiswa. Gelap harus punya lampu. Lihat itu pelita namanya. Pelita. Banyak puluhan pelita ditemukan di sini. Itu artinya ini ruang tulis. Inskripsi. Ruang inskripsi ini. Dua ini. Itu pasti terjadi di sini. Ditemukan bekas tinta seperti tadi yang itu di sini. Bapak Ibu, ini di sini mereka makan bersama, hidup bersama, tapi tidur di gua-gua. Dari mana air? Kalau tidak pergi ke mati, saya tidak dikasih pulang sama Di Rajab. Sama saya, karena saya janji kita. Yes. Ini laut mati. Gak berani mandi sih. Oh iya loh, ada belakang loh. Hah? Iya bunyinya kan. Ini lumpur. Jangan.